Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kita semua masih diberikan kesehatan dan usia dan kesempatan kali ini. Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambahkan rezeki kita, dijadikan keturunan-keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, setelah apa yang akan dibahas dalam pengajian ya, setelah kemarin pembahasannya itu ada gangguan kami tidak bisa laksanakan pengajian. Alhamdulillah sekarang diberikan kesempatan lagi untuk meneruskan pengajian yang sudah. Namun pada pembahasan kali ini, pembahasannya cukup menarik untuk kita pelajari, untuk kita sama-sama belajar, karena yang akan dibahas adalah mengenai bab umroh. Ya. Berarti nanti yang harus dibahas oleh kita adalah apa itu umroh, ya. Jadi kalau kita ingin membahas umroh, minimal yang harus kita ketahui nanti adalah apa itu umroh, kemudian apa hukum umroh, nanti apa saja rukun umroh, dan yang terakhir nanti bagaimana tata cara umroh. Nah itu ya, di definisi umroh, hukum umroh, kemudian rukunnya, wajibnya nanti kita bahas juga, kemudian keharaman bagi orang yang ihram juga nanti dibahas, dan nanti kita akan jelaskan bagaimana kita tata cara umroh. Tata cara umroh, karena umroh ini biasanya untuk pada zaman ini itu sudah kita tinggal mendaftarkan langsung ke travel umroh yang terpercaya ya. Kita mau umroh, daftar ke travel umroh yang terpercaya. Nah lalu nanti kita nggak usah bingung lagi, yang kita fokuskan nanti tinggal ibadah saja. Adapun masalah makan, masalah tempat tinggal ya, dan yang lainnya, kendaraan, itu semuanya sudah ditangani oleh travel ya, Jadi kalau zaman sekarang mau umroh gak sulit, tinggal kita daftar ke travel umroh tentunya yang terpercaya dan punya izin yang pasti ya. Ibadah kita itu benar-benar nantinya tujuan ibadah kita itu benar-benar bisa sampai ke sana. Sebelum kita membahas masalah umroh, jadi berbicara masalah umroh, kita berbicara akan melaksanakan ibadah ke tanah suci, dan kita akan nanti bertawaf di Ka'bah. Karena Ka'bah ini adalah suatu bangunan pertama yang dijadikan tempat ibadah untuk manusia.
Jadi kalau ada yang bertanya, bangunan apa yang pertama kali diciptakan, bangunan ya, yang pertama kali diciptakan di bumi untuk ibadah manusia? Jawabannya Ka'bah. Ka'bah. Ya. Hanya Ka'bah ini disebut Baitullah, rumah Allah, atau bisa juga disebut Baitul Atiq. Baitul Atiq itu rumah kemerdekaan, ya, rumah kemerdekaan. Nah, ini semuanya itu sesuai dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Ya, kita ulangi ayatnya. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Jadi mula-mula sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wallahu a'lam bimuradi, sesungguhnya bangunan yang mula Jadi kita ulangi, yang dimaksud maqam Ibrahim itu bukan kuburannya Nabi Ibrahim, ya, bukan kuburannya Nabi Ibrahim. Disebut maqam Ibrahim itu adalah batu pijakan Nabi Ibrahim yang nanti ada di kota Mekah dekat Ka'bah. Jadi kalau Anda nanti ke sana atau yang sudah ke sana akan tahu maqam Ibrahim itu. Jadi maqam Ibrahim itu bukan kuburannya Nabi Ibrahim alaihis salam. Ya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang mengingkarinya, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu maha kaya, ya, atas seluruh. Jadi sungguh banyak sekali di kota suci Makkah ini, banyak sekali keberkahan, ya, keberkahan bagi kita yang nanti mau berangkat ke sana. Hanya jamaah dari seluruh Indonesia banyak yang berbondong-bondong
banyak yang mau mengeluarkan uang itu demi bisa berangkat ke tanah suci, demi bisa berziarah ke Ka'bah. Jadi kita ulangi, rumah apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah untuk ibadah manusia? Jawabannya Ka'bah. Nanti pertanyaannya, siapa yang pertama kali membangun Ka'bah? Yang membangun Ka'bah. Jadi Ka'bah ini tetap ada yang membangun. Cuman nanti diciptakan ininya apa? Ini berdasarkan riwayat lain, ini Ka'bah ini dibangun pertama. Namun dalam riwayat lain juga diturunkan, ya, diturunkan oleh Allah. Kalau seandainya Ka'bah ini dibangun mengikuti pendapat Ka'bah ini yang dibangun, maka Ka'bah yang dibangun ini pertama kali oleh siapa? Jawabannya oleh Nabi Adam alaihissalam. Siapakah yang pertama kali membangun Ka'bah? Jawabannya adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Bukannya Nabi Ibrahim yang pertama kali membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim itu dan Nabi Ismail bukan yang pertama kali membangun Ka'bah. Cuman yang pertama kali meninggikan bangunan Ka'bah. Kalau yang dibangun pertama kali Ka'bah ini oleh Nabi Adam, karena Nabi Adam itu ketika diturunkan ke bumi, ke dunia, Allah perintahkan, "Hei Adam, bangunlah suatu rumah untukku," kata Allah, "dan bertawaflah di sana." Nah, yang dibangun itu adalah Ka'bah. Nah, kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini yang meninggikan bangunan Ka'bah atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana dasarnya? Dari Al-Qur'an. Mana? Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah, wallahu a'lam bimuradi, dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan, nah, yarfa'u wa id yarfa'u Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim ini meninggikan al-qawaidah kepada apa? Bangunan-bangunan minal baiti, dari baitullah, wa Ismailu, dan putranya Ismail, seraya mereka berdua berdoa apa? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, ya Tuanku, kata Nabi Ibrahim, terimalah taqabbal minna, terimalah persembahan dari kami. Itu kalau bahasa ini, ya, terimalah ibadah dari kami. Rabbana taqabbal minna, terimalah amalan-amalan kami. Innaka antas sami'ul alim. Nah, itu. Jadi memang kalau yang pertama kali membangun Ka'bah ini adalah Nabi Adam, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan lagi hambanya yang mulia, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Nah, itu ya, meninggikan bangunan Ka'bah. Kemudian di kota Mekah ini, ya, kota Mekah, Al-Makkatul Mukarramah, sebenarnya siapa sih umat Islam? Siapa umat Islam yang tidak menginginkan berziarah, mengunjungi Al-Makkatul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah? Kalau ada orang Islam yang hatinya memang benar-benar tidak ingin mengunjungi ke sana, berarti ada penyakit, ada masalah hati. Ya, ada masalah hatinya yang memang benar-benar harus diobati. Karena setiap orang Islam itu
hatinya itu pasti dia benar-benar mengharapkan ingin berkunjung ke Makkah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Makkah Al-Mukarramah kita nanti akan bertawaf pergi ke Madinah Al-Munawwarah, nanti kita akan berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Tapi kan saya ini orang miskin, saya ini makannya juga dapat pagi-pagi, sorenya nggak dapat, gitu kan? Ada kan orang seperti itu. Atau sore dapat, pagi-pagi kita nggak makan. Mana mungkinlah saya akan pergi ke tanah suci. Nah, jangan seperti itu. Bagaimanapun ekonomi dia, seperti apapun ekonomi dia, itu tetap dia harus punya cita-cita berangkat ke tanah suci. Harus benar-benar punya cita-cita berangkat ke tanah suci, karena berangkat ke tanah suci ini haji dan umroh. Haji dan umroh ini tidak ditentukan oleh uang, ya. Bahkan Anda tidak wajib untuk mencari uang untuk umroh dan haji, ya. Yang penting Anda punya keinginan saja untuk umroh dan haji. Cuman untuk mencari uang umroh dan haji Anda tidak diwajibkan, karena untuk melaksanakan umroh ini, melaksanakan haji ini dipanggil oleh Allah, diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kaya belum tentu dia nggak ke tanah suci, orang miskin juga belum tentu dia nggak berangkat. Semuanya ada kesempatan yang sama. Selama dia mempunyai keinginan yang kuat, nanti ketika dia sudah punya keinginan yang kuat, maka Allah akan mengundang dia untuk berangkat ke tanah suci. Nah, nanti kita bisa bertawaf di sana, ya. Mudah-mudahan kita semua yang belum pernah berangkat ke sana bisa berangkat ke sana, ke Al-Makkahul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah. Amin ya robbal alamin. Yang sudah berangkat bisa berangkat lagi ke sana, malah bisa memberangkatkan keluarganya, bisa memberangkatkan juga tetangganya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Ya, awas. Jadi jangan sekali-kali saya ini gak punya uang, saya ini orang miskin, mana mungkin bisa ke tanah suci. Jangan, itu bisa kufur. Itu bisa kufur. Orang seperti itu bisa kufur, ya, karena dia telah menafikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maupun dia ekonominya seperti apa, maupun dia keadaan fisiknya seperti apa, misalkan dia tetap harus punya cita-cita, saya ingin berangkat ke tanah suci, saya ingin tawaf di Ka'bah, saya ingin ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dia berangkat dan tidaknya itu terserah Allah. Yang penting punya keinginan dulu, ya. Yang penting punya keinginan. Jangan sampai tidak punya keinginan. Kalau Anda tidak punya keinginan untuk berziarah ke tanah suci, maka Anda ditakutkan termasuk orang yang kufur. Kufur ini adalah pekerjaannya, sedangkan yang mengerjakannya disebut kafir. Ya, bahaya. Tetap keinginan, adapun berangkat dan tidak terserah nanti, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang akan dibahas dalam pengajian kali ini karena adalah umrah. Kita nanti dulu membahas masalah haji, nanti dulu kita membahasnya masalah umrah. Nah, kalau masalah haji ini pembahasannya nanti pertama sangat banyak, ya. Pertama sangat banyak. Yang kedua, pembahasan haji ini harus nanti kita sudah banyak juga orang yang menjelaskan buku-buku panduannya, cuman nanti dalam membahas masalah umroh ini jarang, ya. Membahas masalah umroh ini jarang. Yang kita bahas dulu adalah umroh. Kata tadi yang akan dibahas karena masalah umroh, kita harus tahu dulu apa itu umroh. Umroh itu dalam segi bahasa, umroh adalah ziarah. Umroh itu mengunjungi, berkunjung. Jadi kalau Anda berkata saya ingin umroh, itu sama dengan secara bahasa, itu sama Anda mengucapkan saya ingin berkunjung. Cuman berkunjungnya umroh itu berkunjung yang ditentukan, ingin berkunjung ke Al-Makkahul Mukarramah wal Madinatul
Munawwarah. Ya, ingin berkunjung ke Al-Makkatul Mukarramah. Nah, kalau dalam segi istilah yang disebut umroh itu adalah melaksanakan semua tata cara ibadah umroh dari mulai miqat, kemudian tawaf, sa'i, dan mencukur. Begitu ya. Kalau dalam masalah di umroh itu adalah melaksanakan suatu ibadah yang mana ibadah ini adalah salah satunya itu miqat, tawaf, sa'i, dan mencukur rambut. Nah itu. Kemudian ada pertanyaan, apa itu hukumnya umroh? Apa hukumnya umroh? Apakah sunnah? Apakah wajib? Apakah fardu? Apakah sunnah? Nah, wajib dan fardu sama-sama. Jadi hukum umroh ini apa wajib apa sunnah? Nah, jawabannya hukum umroh ini kal haji. Umroh ini seperti haji. Karena seperti haji, maka umroh ini hukumnya wajib. Ya? Karena seperti haji, hukum umroh ini adalah wajib. Jadi banyak yang menyangka hukum umroh adalah sunnah. Padahal hukum umroh ini adalah wajib. Jadi kalau ada yang bertanya, Anda jangan lima lagi apa hukum haji umroh. Hukum umroh itu al-umratu fardu ainin fil umri marratan kal haji. Umroh ini hukumnya fardu ain. Fardu ain fil umri marratan, dalam seumur hidup satu kali. Jadi kalau bisa selama hidup Anda jangan sampai tidak pernah umroh satu kali aja. Minimal dalam seumur hidup ini satu kali. Kalau bisa. Memang kalau tidak bisa jangan dipaksakan juga. Yang penting kita punya keinginan untuk umroh, ya. Nah, hukum umroh itu fardu ain, seumur hidup sekali, kal haji seperti haji. Haji juga wajibnya fardu ain seumur hidup sekali, ya, seumur hidup sekali. Sama. Awas, jadi jangan beranggapan lagi umroh ini hukumnya sunnah. Ini banyak yang menerangkan, umroh ini sunnah lah, gak apa-apa. Nanti dulu, nanti sampai akhirnya nggak berangkat, sampai mati dia nggak berangkat. Karena terus menganggap umroh ini sunnah. Banyak ini yang beranggapan seperti itu. Padahal hukum umroh ini adalah wajib. Dan wa arkanuha ka arkani. Bahkan rukun-rukun umroh ini kearkani seperti rukunnya haji, ya, seperti rukunnya haji. Maka dari itu kita akan bahas apa rukun umroh, ya, apa rukun umroh. Rukun umroh ini apa? Karena rukun umroh ini kal haji seperti haji, cuman ilal wukufu di Arafah. Cuman nanti kalau umroh ini nggak ada wukuf di Arafah. Ya, nggak ada wukuf di Arafah. Kalau haji itu rukunnya harus wukuf di Arafah, mau tidak mau harus dia berwukuf di Arafah, karena haji itu Arafah. Sesungguhnya haji itu Arafah. Nah, kalau umroh ini nggak ada wukuf di Arafah, nggak ada wukuf di Arafah. Seperti itu. Kemudian apa itu rukun-rukun umroh? Yang pertama rukunnya itu adalah al-ihramu ma'ani. Kita harus ihram ma'aniyah beserta niyah. Jadi kita nanti akan mengambil miqat, ya, akan mengambil miqat. Miqat untuk ihram. Ya, ihram ini adalah ihram ini ketika kita nanti dalam keadaan ihram, berarti kita dikenakan keharaman ihram, ya, keharaman ihram.
kalau seandainya kita sudah dalam keadaan ihram. Seperti sholat, ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Nah itu kita sedang, kalau sudah kita sholat takbiratul ihram, itu kita sedang dalam keadaan ihram sholat. Berarti apa saja yang diharamkan dalam sholat itu tidak boleh dilaksanakan. Karena kalau dilaksanakan nanti batal sholat. Seperti ketika kita sedang dalam keadaan ihram sholat, kita tidak boleh ngobrol, tidak boleh mengucapkan sesuatu, tidak boleh ketawa, tidak boleh senyum-senyum, tidak boleh menangis. Itu ihram dalam sholat. Tidak boleh keluar angin, ihram dalam sholat. Tidak boleh gerak yang lebih dari 3 kali, itu ihram dalam sholat. Nah karena kita ini ihram dalam umroh, ya berarti ketika nanti kita sudah ihram dalam umroh, kita diharamkan apa saja tentang umroh. Berarti kalau kita melaksanakan ihram dalam umroh, melaksanakan keharaman dalam umroh, ya minimal nanti dam, maksimalnya nanti nggak sah umrohnya, nggak sah umroh. Nah seperti gitu ya. Nah gimana kita caranya mau berihram? Nah tentunya ini ihram ini nanti dilaksanakannya di mikot, ya. Mikot ini adalah, mikot ada 2. Mikot ini ada mikot zamani, mikot makani. Kalau mikot zamaninya tempat mikot makani. Mikot zamani waktu mikot untuk umroh ini seluruh waktu bisa. Nah gimana nanti mikot zamani, mikot makani, mikot tempatnya. Tempat mikot ini sudah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah ditentukan sekitar 5 tempat ya, 5 tempat yang ditentukan oleh sekitar 4 tempat sebenarnya yang ditentukan oleh Rasulullah ini, 4 tempat. Adapun yang 5 ini, yang 1 ini ditentukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pertama, ini tempat mikot. Mikot itu jadi apa? Mikot ini adalah batasan tanah haram. Batasan tanah haram. Sehingga kalau kita ingin memulai ihram, kita harus memulainya di batasan-batasan itu. Dan batasan-batasan itu adalah batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh tentunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penentu pertama yang ditugaskan kepada malaikat untuk membatasi tanah haram. Kemudian nanti disampaikan oleh Rasulullah dan diajarkan kepada umatnya. Ada tempat-tempat yang nanti kita bisa mengambil mikot di sana. Yang pertama itu nanti bisa Dzulhulaifah. Dzulhulaifah ini bisa kalau sekarang disebut Bir Ali, Dzulhulaifah. Ada juga Juhfah. Kalau Dzulhulaifah ini adalah mikotnya penduduk Madinah. Nah, mikotnya penduduk Madinah ini jaraknya ke kota Mekah sekitar 420 km. 420 km menuju kota Mekah dari Dzulhulaifah, dari Bir Ali ke kota Mekah. Kemudian ada Juhfah ini adalah mikotnya penduduk Syam. Syam ini Syria, Mesir, Turki. Kemudian Syam itu Syria, kemudian Mesir, Turki. Ya, itu orang-orang Mesir, orang-orang Turki, orang-orang Syam itu nanti mengambil mikotnya di Juhfah. Di Juhfah. Madinah. Tadi apa? Dzulhulaifah di Bir Ali. Nah, ada lagi tempat mikot ini Qarnul Manazil.
Qarnul Manazil, tempat mikot untuk nanti penduduk Najd ya. Jaraknya sekitar 94 km ke kota Mekah. Sekitar 94 kota Mekah. Kemudian ada Yalamlam. Yalamlam ini adalah tempat mikotnya penduduk Yaman. Tempat mikotnya penduduk Yaman. Nah, jalur pantai selatan Hijaz, jaraknya itu ke tanah suci ke Mekah adalah sekitar 115 km. Sekitar 115 km menuju tanah suci dari Yalamlam. Nah, dari 4 tempat inilah yang nanti bisa kita ambil untuk mikot. Nah, nanti di tempat mikot itu dilaksanakanlah niat ihram. Jadi niat ihram ini nggak bisa sembarangan, harus di tempat-tempat mikot. Cuman karena tempat mikot ini juga tidak sifatnya, kalau dalam fikih ini sifatnya tidak ta'abbudi taufiqi. Artinya ibadah bukan ibadah yang taufiki, yang bukan ibadah yang harus, yang tidak bisa ijtihad. Ini masih bisa ijtihad. Dari mana ini masih bisa ijtihad? Karena buktinya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga ijtihad tentang tempat mikot untuk daerah Irak, yaitu di Datu Irak. Datu Irak ini mikotnya penduduk Irak yang ditentukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jaraknya sekitar 92 km ke kota Mekah. Untuk orang Irak nanti yang mau melaksanakan haji, mau melaksanakan umroh, itu mengambil mikotnya dari Datu, yang dimana Datu Irak ini bukan mikot makani yang ditentukan oleh Rasulullah SAW, tapi hasil ijtihad dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Karena Datu Irak ini adalah ijtihad, mikot makani yang diijtihadi oleh Sayyidina Umar, berarti itu sudah bisa menjadi dalil bahwasannya mikot ini bukan ta'abbudi taufiqi, tapi tanakuli ijtihadi. Artinya masih bisa kita ijtihad. Kita masih bisa berijtihad mana-mana saja tempat ya. Ijtihad itu berpikir masih bisa kita menentukan mana-mana saja tempat nanti yang memang masuk ke batasan-batasan mikot ya, sejajar dengan mikot-mikot ini. Cuman patokannya itu tadi Dzulhulaifah, Juhfah, Qarnul Manazil, Yalamlam ya. Dzulhulaifah, Bir Ali, Juhfah, Qarnul Manazil, Yalamlam. Nah, ini kan patokannya yang 4. Nah, kemudian diijtihadilah oleh Sayyidina Umar ada Datu Irak. Datu Irak. Jadi 5 ya. Ini hasil ijtihad. Nah, Datu Irak ini menurut ijtihad Sayyidina Umar ini masuk ke batas mikot. Masuk ke batas mikot ya. Kemudian kita juga ini masih bisa sebenarnya ijtihad kalau mampu. Kalau tidak mampu ya ikuti saja yang mampu ya. Masih tetap dimungkinkan untuk ijtihad. Daerah mana yang mungkin diperkirakan ini masuk ke mikot, garis-garis batas mikot. Nah, itu hanya untuk orang-orang yang ahli. Untuk orang-orang yang ahli. Cuman patokannya 4 tadi, Dzulhulaifah, Juhfah, Qarnul Manazil, dan Yalamlam. Lalu pertanyaannya di mana tempat mikot kita untuk orang Indonesia? Untuk orang Indonesia ini mikotnya nanti di mana? Kan Dzulhulaifah untuk penduduk Madinah, Juhfah untuk penduduk Mesir, Syam, Turki, Datu Irak untuk penduduk Irak, Qarnul Manazil untuk penduduk Najd, Yalamlam untuk penduduk Yaman. Nah, kalau Indonesia ini berarti dari mana kita mengambil mikot? Nah, itulah karena kita ini dari Indonesia, yang mana Indonesia ini tidak masuk ke di antara Dzulhulaifah, Juhfah, Qarnul Manazil, Yalamlam.
maka sebenarnya kita kalau mau mengadakan melaksanakan ibadah haji itu kita masih bisa berijtihad, ya, masih berijtihad. Berijtihad di mana untuk ditentukannya mikot kita sebenarnya, karena kan Rasulullah tidak menyebutkan untuk Indonesia mikotnya di sini, enggak. Karena tidak menyebutkan Indonesia mikotnya di mana, itu masih ada kemungkinan kita berijtihad di mana menentukan mikot itu nanti. Cuman kalau umroh ini enggak, kalau haji itu ya, kalau umroh enggak. Kalau umroh itu enggak sulit-sulit amat. Kalau umroh biasanya kalau umroh itu nanti kita karena kita akan biasanya ya kebanyakan travel umroh ini nanti dari Jeddah kita akan langsung menuju Madinah. Dari Madinah 3 hari nanti kita akan mengambil mikotnya langsung di Bir Ali, karena dari ya, mau bertanya apa? Ada yang bertanya katanya. Ada yang bertanya apa? Kalau ada yang mau bertanya boleh ya. Kalau ada yang mau bertanya boleh. Oke, lanjutkan. Sampai mana tadi ya? Biasanya kalau umroh itu nanti, kalau umroh kita itu di Madinah dulu, travel umroh biasanya mengajukan berjamaahnya di Madinah dulu selama 3 hari. Nah, karena kalau udah 3 hari di Madinah ini dianggap sudah termasuk penduduk Madinah. Karena kalau sudah termasuk penduduk Madinah, baru kita ketika mau melaksanakan umroh sebelum masuk ke Makkah tanah suci, kita mengambil mikot dulu, berarti di Bir Ali, di Dzul Hulaifah. Nah, seperti itu ya. Baik, itulah tadi hukum umroh. Umroh, apa itu umroh? Sudah kita jawab. Apa hukum umroh? Sudah kita jawab. Kemudian rukun umroh, tadi yang pertama adalah ihram ma'aniyah. Ihram beserta niat. Nah, kita ingin mengambil ihram ini menurut tadi adalah di tempat-tempat mikot yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW, dan masih ada kemungkinan kita berijtihad karena kita ini dari Indonesia, apalagi dari Indonesia pasti datangnya lewat pakai pesawat. Kalau dulu kan nggak ada pesawat ya, dulu nggak ada pesawat, kalau sekarang naik pesawat. Baik. Kemudian bagaimana tata cara kita niat umroh? Lafaz niat umroh dan tata caranya. Nah, kita tentukan dulu mikotnya. Nah, misalkan kita mikotnya di Bir Ali, kita mikot di Dzul Hulaifah. Kita mikot di Dzul Hulaifah di Bir Ali. Nah, kemudian kita niat di sana. Niatnya gini, niatnya nawaitul umrata wa ahramtu bihi. Fardhol lillahi ta'ala. Boleh wa ahramtu biha, boleh. Ahramtu biha boleh. Ini mau biha boleh, silakan ya. Kalau kita pembahasan buat gramatika Arabnya, kalau bihi berarti yang dimaksud umroh itu muannas. Berarti muannas kan ini umroh muannas lafzi, bukan muannas hakiki, maka bihi. Kalau biha boleh, berarti yang ditunjukkan nanti ke muannas lafzi. Nah, gitu ya. Jadi nawaitul umrota wa ahramtu bihi, mau ahramtu biha silakan ulangi, bihi lah, taruh bihi. Nawaitul umrota wa ahramtu biha faradhol lillahi ta'ala. Nah, niat dalam hati berkata niat saya umroh dan ihram, dan wa ahramtu dan ihram wa ahramtu biha dan ihram dengan umroh faradhal lillahi ta'ala. Lalu ucapkan labbaik Allahumma umratan. Udah, itu sudah Anda sudah apa? Sudah masuk, sudah jadi, sudah sah, sudah dianggap sah dan masuk ke dalam Anda kategori sedang dalam keadaan ihram. Nah, itu rukun ihram
rukun umroh yang pertama adalah ihram ma'an niyah, ihram beserta niat. Yang kedua, rukun umroh ini adalah at-tawafu, tawaf. At-tawafu, tawaf. Tawaf. Tawafnya di mana? Di Ka'bah. Tawaf ini sebenarnya ada beberapa nama. Ada tawaf kudum, ada tawaf ifadah, ada tawaf wada, ya, ada tawaf wada, dan ada yang lainnya juga. Ada tawaf sunnah, masuk tawaf sunnah, ya. Nah, seperti itu. Kalau tawaf ifadah di dalam umroh tidak ada, karena dinamakan tawaf ifadah itu tawaf sesudah wukuf di Arafah, jadi dinamakan tawaf ifadah. Nah, kalau di umroh paling ya tawaf kudum, nanti tawaf kudum, tawaf wada. Tawaf nanti kalau di tawaf itu nanti kita di Ka'bah kita akan tawaf. Nah, tata cara tawafnya itu kita dimulai dari rukun Hajar Aswad. Kita akan dimulai dari Hajar Aswad. Hajar Aswad, ada Hajar Aswad. Hajar Aswad ini adalah batu hitam semu kemerah. Batu hitam agak kemerah-merahan yang ditempel di rukun Ka'bah yang dinamakan rukun Hajar Aswad. Jaraknya dari bawah ke atas itu sekitar 1,1 meter, 1,1 meter dari bawah, dari pondasi Ka'bah ke atas itu sekitar 1,1 meter disimpan di sana. Nah, jadi kita kalau memulai tawaf nanti di Hajar Aswad, di Hajar Aswad. Kita memulai tawaf itu dari mulai Hajar Aswad, ya. Nanti kita tata cara umroh selanjutnya kita akan bahas. Nah, ini gambarannya seperti tadi. Yang jelas di Ka'bah itu nanti ada 4 rukun. Rukun Hajar Aswad, ada rukun ini pertama rukun Yamani. Rukun Yamani ini sejajar dengan rukun Hajar Aswad. Rukun Yamani, rukun Yamani, rukun Hajar Aswad. Kemudian ada rukun rukun Syami, ada rukun Syami dan yang lainnya. Nanti kita akan bahas selanjutnya di tata cara umroh, ya, tata cara umroh. Dan nanti tempat-tempat mana saja yang termasuk di ijabah doa dalam masalah di tempat-tempat yang diijabah doa di sana itu mana, nanti kita akan baik. Itu adalah rukun umroh yang nomor 2 adalah tawaf. Kemudian rukun umroh yang nomor, tawafnya 7 kali ya, bukan 6 kali. Kalau kurang dari 7 kali atau lebih ini enggak disebut tawaf, harus 7 kali. Kemudian rukun umroh yang nomor keempat adalah as-sa'yu bainas Safa wal Marwah. Sa'i di antara bukit Safa dan Marwah. Nanti ada tata caranya. Ada tata caranya bagaimana sa'i antara Safa dan Marwah. Baru yang ke nomor 5 al-halqu, mencukur rambut, ya, mencukur rambut. Nah, kalau sudah mencukur rambut dianggap beres umroh. Jadi itu segitu rukun umroh itu, ya. Rukun umroh itu cuman sekitar ada 4, ya. Kalau ada yang bertanya berapa rukun umroh, maka jawabannya 4. 1 al-ihramu ma'an, ihram beserta niatnya. Niatnya sudah tahu, sudah saya kasih tahu tadi. Kemudian yang nomor kedua adalah at-tawafu bil baiti sam'an, laksanakan tawaf di Baitullah 7 kali. Kemudian yang nomor keempat as-sa'yu bainas Safa wal Marwah, melaksanakan sa'i ya, dari bukit Safa ke Marwah. Safa Marwah, Marwah Safa, Safa Marwah. Nah, seperti itu 7 kali juga, 7. Kemudian al-halqu, memotong rambut. Nah, kalau sudah memotong rambut, maka itu dianggap sudah tahallul. Artinya tahallul itu kita sudah terbebas dari ihram. Kan kita dalam keadaan ihram nih tadi, dalam keadaan ihram.
Berarti kalau sudah tahallul, sudah memotong rambut, berarti kita sudah tidak dalam keadaan ihram lagi. Berarti kita sudah boleh melakukan apa saja tadi yang misalkan diharamkan dalam keadaan berihram, seperti haram ketika sedang berihram memakai minyak wangi. Nah, nanti kalau sudah tahallul boleh lagi pakai minyak wangi. Nah, kalau sedang dalam ihram nanti haram memotong rambut, haram memotong kuku. Kalau sudah tahallul berarti boleh, nanti boleh lagi memotong rambut, boleh memotong kuku. Ada yang bertanya katanya. Mikotnya, mikot apa dulu? Kalau seandainya mikot untuk melaksanakan haji, kalau untuk melaksanakan haji ini nanti masih boleh sebenarnya. Jadi kalau mikot di Jeddah itu kita masih boleh, karena Jeddah ini termasuk adalah salah satu tempat yang diijtihadi termasuk batasan-batasan dari mikot. Karena kan yang dicontohkan oleh Rasulullah tadi cuma 4 ya. Tempat mikot yang dicontohkan oleh Rasulullah itu 4. Tapi Rasulullah tidak menyebut orang Indonesia ini mikotnya di mana. Karena yang ditunjuk oleh Rasulullah itu orang Mesir mikotnya di sini, ini orang Yaman mikotnya di sini nih, orang Madinah mikotnya di sini, gitu kata Rasulullah. Tapi kemarin Rasulullah kan nggak menyebut orang Indonesia mikotnya di mana. Orang Indonesia mikotnya di mana? Nah, karena tidak ada keterangan dari Rasulullah orang Indonesia ini mikotnya di mana, atau orang Eropa misalkan, orang Brazil ini mikotnya di mana. Karena sekarang yang berangkat ke tanah suci Islam sudah menyebar ke seluruh dunia ya. Islam sudah menyebar ke seluruh dunia, mau itu Brazil, mau itu Amerika, itu pasti ada Islamnya. Nah, orang Brazil ini mikotnya di mana? Oleh karena itu permasalahan mikot ini bukan masalah ta'abudi taufiki, bukan masalah yang paten. Berarti masalah tanah kuli ijtihadi. Ini masalah bisa ijtihad. Karena masalah ijtihad dicontohkan oleh Sayyidina Umar yang menentukan tempat mikot di Datu Irak. Untuk orang Irak ini mikotnya di sini, di Datu Irak. Itu Datu Irak itu sedangkan ditentukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Datu Irak bukan tempat mikot yang ditentukan oleh Rasulullah. Tapi hasil ijtihad Sayyidina Umar bahwasanya orang Irak bermikotnya di sini. Oh, berarti itu sudah jadi dalil bahwasanya mikot ini bisa ijtihad, bukan masalah ta'abudi taufiki yang paten harus apa yang ditentukan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah tidak menyebut orang Indonesia ini mikotnya di mana, orang Brazil, orang Amerika mikotnya di mana, nggak ada. Berarti masih bisa kita ijtihadi. Dicontohkan oleh Sayyidina Umar yang membuat Datu Irak untuk mengambil mikotnya orang Irak. Nah, maka dari itu kalau lalu kita melihat pendapat ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama sekarang yang berijtihad, apakah Jeddah bisa dijadikan tempat mikot? Nah, jawabannya bisa. Jawabannya bisa, mengingat Jeddah ini menurut hasil ijtihad masih masuk ke dalam batasan-batasan mikot ya, batasan-batasan. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah membahas masalah rukun umroh yang 4. Kemudian kita akan membahas bagaimana kemudian tata cara dalam melaksanakan umroh. Cuma sebelum kita membahas masalah tata cara dalam melaksanakan umroh, kita harus paham dulu keharaman-keharaman yang ada dalam umroh ya. Adalah keharaman dalam kita melaksanakan umroh, berarti keharaman ketika kita sedang dalam keadaan ihram. Keharaman ketika kita sedang dalam keadaan ihram ya. Kalau kita sedang melaksanakan ihram ini. Makanya yang dibahas di sini, yahrumu fil haji asyratu asya. Ini dalam haji, sebenarnya keharaman dalam haji sama saja keharaman dalam
umroh, karena umroh ini kal haji seperti ada 10. Yang pertama seperti ini, lubsul mahid, memakai pakaian yang dijahit, memakai pakaian yang dijahit. Kalau ada ketika kita sedang dalam keadaan ihram, kita memakai pakaian yang dijahit, ini harap dihindari ya, nanti bahaya. Kemudian taghtiyatur rasi minar rajuli wal wajhi minal mar'ati, menutupi kepala ya, menutupi kepala. Kalau seandainya kita menutupi kepala ketika dalam keadaan ihram, ini bagi laki-laki ya, bagi laki-laki ini tidak boleh menutupi kepala ya, baik itu peci misalkan sorban ya, yang dianggap penutup kepala nanti itu haram bagi laki-laki. Dan wawal wajhi minal mar'ati, dan menutup nanti wajah dari perempuan itu haram. Untuk perempuan ini dilarang nanti menutup wajah, memakai cadar misalkan menutup wajah itu tidak diperbolehkan ya, karena ini termasuk dari keharuman orang yang ya, tidak boleh ini menutup ini ya. Kemudian tarjilu sya'ri aw halquhu, memotong rambut atau mencukur rambut ya. Ketika sedang dalam keadaan ihram tidak diperbolehkan mencukur rambut atau memotong rambut walaupun satu helai, walaupun satu helai tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Nah, gimana kalau tidak disengaja memotong rambut? Ya, yang namanya tidak disengaja, yang dimaksud itu disengaja. Yang dimaksud itu disengaja memotong rambut ya. Kalau disengaja memotong rambut ini tidak diperbolehkan. Kalau disengaja, kalau tidak disengaja berarti tidak jadi masalah. Kalau tidak disengaja, yang namanya juga tidak disengaja ya. Kemudian keharaman dalam ihram lagi adalah taklimul awafir, memotong kuku. Ketika sedang dalam keadaan ihram, maka kita tidak diperbolehkan memotong kuku kecuali kalau kepotong. Kalau kepotong nggak jadi masalah. Yang masalah itu kalau dipotong. Ya kan dipotongnya itu saya sakit. Ini kalau nggak dipotong ini bahaya ya, kecuali kalau memang kalau nggak dipotong bahaya, itu tidak jadi masalah. Ini kukunya nggak apa-apa, kitanya sedang dalam keadaan sehat, terus kita sengaja memotong kuku, alasannya ya karena nggak enak aja, misalkan nggak bisa kalau kita sedang keadaan tidak bisa kita taklimul awafir ya, memotong kuku itu tidak bisa. Kemudian atibu, memakai wangi-wangian ya, memakai wangi-wangian ini diharamkan ya, kecuali nanti sebelum ihram kita memakai wangi-wangian dulu. Jadi sebelum kita nanti melakukan ihram kan kita sudah sampai nih di tempat mikot. Nah, kalau kita sudah sampai di tempat mikot, kemudian sebelum kita melaksanakan niat ihram ya, kita kan mandi dulu tuh, lalu pakai minyak wangi-wangi dulu, gak jadi masalah, kan belum ihram. Oh, ada yang bertanya ya, keluar dari pembahasan katanya, Pak, kalau wudhu berkumur batal gak? Nah, kita jawab dulu pertanyaan. Ada yang bertanya, Pak, kalau wudhu berkumur batal gak? Gak batal jawabannya. Jawabannya tidak batal. Selama Anda tidak berkumur terus sengaja berkumur biar menghilangkan dahaga. Kalau Anda sengaja terus berkumur supaya agak seger, itu batal ya. Kalau kita berkumur karena wudhu itu tidak batal, karena namanya berkumur tidak masuk ke kerongkongan, kecuali kalau kita berkumur airnya ditelan, nah itu batal baru.
selama tidak ditelan itu tidak batal. Jadi jawabannya, apakah ketika kita sedang dalam melaksanakan puasa kemudian wudhu membatalkan puasa? Maka jawabannya tidak baik. Seperti itu. Dan lanjutkan lagi, itu jawabannya ya. Nah, semoga bermanfaat. Kemudian keharaman bagi orang yang ihram itu adalah qatlus shayd, membunuh hewan-hewan buruan ya. Kalau ada hewan-hewan buruan di sana, hewan-hewan itu diharamkan untuk dibunuh atau diburu. Kemudian akdun nikah, haram melaksanakan akad nikah. Kan ada orang yang melaksanakan nikah di tanah suci. Ya emang ada. Itu terus gimana? Itu nggak sah nikahnya? Ya sah. Oh sah. Ya kan dia nikah itu nggak sedang dalam keadaan ihram. Nah, dia nikah nggak dalam keadaan ihram, ya itu boleh-boleh saja. Kalau yang menjadi masalah dia melaksanakan akad nikah, cuman dia sedang dalam keadaan ihram, maka itu tidak boleh. Ya. Nah, kemudian al-wad'u berjima, ya jima ini melakukan hubungan suami istri ketika sedang keadaan ihram ini tidak diperbolehkan, bahaya, ya. Bahaya. Kemudian al-mubasyaratu bisyahwat. Kulit. Apa? Disebutnya itu menempel kulit. Al-mubasyarah, bertemunya kulit antara dikit pilek. Bertemunya kulit antara laki-laki dan perempuan ketika sedang dalam keadaan ihram itu batal. Batalnya cuman bisyahwatin, dengan syahwat. Ya, kalau tidak dengan syahwat, berarti tidak batal. Ya, tidak batal. Maksudnya tidak batal itu tidak haram. Kita sedang dalam keadaan ihram nih. Bukan sedang dalam keadaan tawaf, bukan. Kita sedang dalam keadaan ihram. Kemudian kita sengaja menempel kulit kita dengan kulit perempuan dengan syahwat, maka itu tidak diperbolehkan, maka itu haram hukum. Cuman kalau kita nggak sengaja menempel kulit dengan perempuan, nggak sengaja, walaupun disengaja tidak dengan syahwat, itu tidak jadi masalah ya. Kita sedang dalam keadaan. Kemudian qat'u asjaril haram, kita memotong pohon-pohon di tanah haram ketika sedang dalam keadaan ihram, itu tidak diperbolehkan. Kita sedang dalam keadaan ihram, lalu pohon-pohon yang ada di sana kita petik, maka itu kita sudah melanggar keharaman dalam melaksanakan ihram. Nah itu tadi ihram, keharaman kita dalam melaksanakan ihram itu semuanya harus dihindari. Bagaimana kalau seandainya kita melaksanakan keharaman? Keharaman ihram, apa konsekuensinya? Maka wajib alaihil fidyah, maka wajib atasnya fidyah ya. Dia kalau seandainya melaksanakan keharaman ihram seperti memotong rambut, seperti memotong kuku, atau dia memakai wangi-wangi, atau dia misalkan memotong tumbuhan-tumbuhan yang di tanah haram, dia melaksanakannya, maka diwajibkan atasnya melaksanakan fidyah ya. Fidyah. Apa fidyahnya? Ya zabhu syatin, adalah menyembelih satu kambing. Dia harus menyembelih satu kambingnya bukan satu kambing anak-anak, satu kambing yang layak dijadikan hewan kurban. Nah, yang berarti kambing yang sudah standar hewan kurban. Nah, kalau dia melaksanakan keharaman dalam ihram, dia harus menyembelih kambing. Nah,
Kalau dia tidak bisa menyembelih kambing karena tidak punya uang untuk menyembelih kambing, berarti dia harus shaumus salasati ayyam. Dia harus puasa selama 3 hari. Ya, dia harus puasa selama 3 hari. Kalau tidak bisa puasa 3 hari, berarti aus it'amu salasati asuin bisitati masakina, dia harus memberikan makanan ke 60 fakir miskin. Nah, itu fidyahnya. Jadi bagi orang yang melaksanakan keharaman ihram, maka diwajibkan dia membayar fidyah. Nah, fidyahnya itu silahkan pilih, Anda mau menyembelih kambing, atau Anda mau puasa 3 hari, atau Anda mau memberikan makanan ke 60 fakir miskin. Kalau melaksanakan keharaman dalam umroh. Gimana kalau melaksanakan kecuali akad nikah, illa akad nikah, kecuali akad nikah. Kalau akad nikah ini fa innahu la fidyata fi, tidak ada fidyah sesungguhnya. Kalau ada orang yang dalam keadaan ihram dia melaksanakan akad nikah, apakah dia harus bayar fidyah? Tidak. Nah, fa innahu la fidyata fi, tidak ada fidyah di akad nikah. Cuman la yan akidu, maka tidak dianggap sah nikahnya. Nikahnya tidak sah. Nikahnya tidak sah, cuman nanti ada konsekuensi bagi orang yang melaksanakan akad nikah nih ya, bagi orang yang melaksanakan akad nikah ketika dalam keadaan ihram. Ada konsekuensinya. Nanti pertama akad nikahnya juga tidak sah ya. Pertama akad nikahnya tidak sah, kemudian dia harus tetap menyempurnakan umrohnya, kemudian nanti juga dia harus mengqadha, kemudian dia juga nanti harus menyembelih unta ya, menyembelih unta sama dengan melaksanakan akad nikah itu sama bagi orang yang melaksanakan jima ketika sedang dalam keadaan ihram ya. Dia harus menyembelih unta, dia wajib mengqadha, kemudian dia harus menyempurnakan ihramnya ya, dia harus menyempurnakan ihramnya. Nikahnya gak sah, dan ditambah nikahnya gak sah, dia juga mendapat dosa ya, dia juga mendapat dosa. Itu sangat bahaya sekali jika seandainya kita sedang dalam keadaan ihram, kita melaksanakan akad nikah di sana atau melaksanakan jima di sana, posisi kita sedang dalam keadaan ihram. Baik. Kemudian pertanyaannya bagaimana tata caranya kita dalam melaksanakan umroh? Tata cara umroh ini dari awal sampai akhir ini seperti apa caranya? Ya, tata caranya. Yang pertama nih, tata cara bagi Anda nanti yang akan melaksanakan umroh. Anda yang akan melaksanakan umroh ini ya ibarat manasik lah ya. Ini tata caranya seperti ini. Yang pertama, sebelum apa-apa dalam melaksanakan umroh itu Anda disunahkan dulu mandi. Pertama sunnah mandi. Mandinya mandi besar. Cuman mandi besar sunnah. Mandi besar sunnah ihram ya. Ada mandi ihram, hukumnya sunnah. Nah, pertama kita sebelum melaksanakan ihram kita disunnahkan mandi ihram terlebih dahulu ya. Mandi ihram terlebih dahulu. Sesudah kita membandi ihram, pakailah baju ihram ya. Biasanya baju ihram ini difasilitasi oleh travel yang bersama Anda, yang memang sudah sesuai standarnya ya. Nanti pakailah kain ihram itu ya.
Jangan sampai di ini ya, dibelit-belit ya. Pakai sesuai aturannya, pakai kairo. Nanti kalau mau pakai wangi-wangian dulu boleh. Mau pakai wangi-wangian dulu silakan boleh, karena kan kita belum ihram ya. Jadi pakai wangi-wangian dulu boleh. Terus mandinya apakah boleh pakai sabun? Kan sabun ada wangi-wanginya. Ya boleh, kan belum ihram. Ya, karena belum ihram silakan mandinya pakai sabun boleh. Nanti sesudah pakai kain ihram, terus pakai wangi-wangian boleh, kan belum ihram. Yang nggak boleh itu nanti kita sudah ihram, sudah niat ihram, lalu kita pakai wangi-wangian, itu yang nggak boleh. Atau kita mandi lagi, mandinya pakai sabun, itu yang nggak boleh. Karena kita sudah dalam kondisi ihram. Kalau belum ihram ya nggak jadi masalah. Mandi sunnah ihram dulu pakai sabun, kemudian pakailah baju ihramnya. Nah, sesudah itu barulah kita melaksanakan niat umroh. Niatnya seperti tadi, nawaitul umrota wa ahramtu bihi faradhalillahi ta'ala. Niat saya umroh dan ihram dengan umroh fardu karena Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma umroh, labbaik Allahumma umrota. Itu niatnya, baca labbaik Allahumma umrota. Nah, kemudian sesudah itu bacalah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Ini terus dibaca. Sesudah kita niat ihram, ini bacaan talbiyah terus dibaca. Ya, terus dibaca sampai kita menuju Mekah. Kalau bisa jangan berhenti baca talbiyahnya, terus. Paling berhenti sebentar, boleh minum-minum dulu, baca lagi. Terus dibaca sampai di kita nanti sesudah biasanya sudah niat umroh, kita langsung oleh pembimbing dibawa ke bis, masuk lagi ke bis, kita akan menuju ke Mekah. Nah, selama di bis terus aja baca ya, dari perjalanan menuju bis dan di dalam bis terus baca itu talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus dibaca sampai kapan? Sampai kita sampai di kota Mekah ya, sampai kota Mekah. Nah, sesudah sampai di kota Mekah, lebih tepatnya bukan di kota Mekah, ketika kita sudah di Ka'bah, ketika kita sudah di Ka'bah, karena ketika sudah niat ihram maka kita akan menuju rukun umroh yang berikutnya adalah tawaf. Nah, nanti berhenti membaca talbiyah itu ketika sudah melihat Ka'bah, sudah berjumpa dengan Ka'bah. Anda sudah berjumpa dengan Ka'bah, wah udah lihat Ka'bahnya, baru berhentilah membaca talbiyah. Nah, berhenti karena kita akan melaksanakan tawaf ya. Sesudah berhenti barulah kita berjalan nanti berjalannya menuju Hajar Aswad. Menuju Hajar Aswad ya, kalau bisa sentuh dengan tangan kanan, sentuh Hajar Aswad ini dengan tangan kanan. Hajar Aswad ini batu hitam agak merah, batu dari surga itu. Kemudian asalnya batu itu putih. Jadi Hajar Aswad ini dulunya batunya putih, hanya karena sering dipegang oleh para jamaah umroh, para jamaah haji yang memang datang itu kan membawa dosa ya. Kemudian Hajar Aswad menjadi kembali menjadi hitam, dari yang asalnya putih menjadi hitam. Itu karena dikatakan dosa-dosa jamaah haji dan umroh. Bahwasanya mereka yang datang
ke tanah suci itu membawa dosa dengan punya harapan dosa-dosa mereka itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kembali lagi kita berjalannya ke Hajar Aswad. Nah, berjalannya ke Hajar Aswad, kalau sanggup sambil menyentuhnya dengan tangan kanan, kemudian menciumnya juga jika mampu. Nah, jika tidak, ucapkan saja isyarah aja dengan tangan kanan seperti ini, Bismillahi Allah, dari kejauhan seperti ini, Bismillahi Allahu Akbar. Nah, seperti itu ya, langsung kecup. Nah, seperti itu, Bismillahi Allahu Akbar, cup. Nah, seperti itu ya, isyarah saja, karena kan tidak mampu, jamaah kan lagi banyak ya, kalau berdesak-desakan nanti ya nggak mungkin juga, karena tidak mungkin, maka dianjurkan isyarah langsung di Hajar Aswad, Bismillahi Allah. Nah, syaratnya itu nanti badan kita ini, pundak kita yang kiri ini nanti sejajar dengan Hajar Aswad ya, yang kiri ini sejajar dengan Hajar Aswad. Nanti cirinya itu biasanya di sebelah kanan ada lampu-lampu di atas, lampu up ya, ada lampu-lampu. Nah, itu adalah tanda sejajarnya dengan Hajar Aswad. Itu nanti kalau misalkan kita melihat Hajar Aswadnya susah, karena apa, banyak jamaah-jamaah yang berdatangan, nanti patokannya ada lampu-lampu di atas ini, lampu-lampu di atas itu. Nah, itu tandanya lampu itu sudah sejajar dengan Hajar Aswad. Nanti kita mulai patokannya di sana, oh ini udah sejajar dengan lampu ini yang di sebelah kanan, berarti sebelah kiri ini kita yakini sudah sejajar dengan Hajar Aswad. Ini harus seperti ini, ke Hajar Aswad di sebelah kiri kita. Jadi jangan berhadapan seperti ini, misalkan ini Hajar Aswad, Anda berhadapan seperti ini, tidak, itu salah. Atau Hajar Aswad di sebelah kanan Anda, pundak Anda, itu salah, tapi si Hajar Aswad harus di sebelah kiri Anda. Nah, kalau di saya di sini kiri, kalau saya di sini kiri ya, kalau saya di sini kiri, sebelah kiri. Nah. Kemudian laksanakanlah tawaf sebanyak 7 putaran. 7 putaran, 3 putaran itu melaksanakan jalan cepat, agak cepat ya, agak cepat. Sisanya, sisanya berapa putaran? Berarti sisanya yang 4 putaran itu jalan lambat. Jadi laksanakan tawaf 7 kali, 3 putaran jalan cepat, 4 putaran jalan lambat ya. Nanti di tawaf itu, nah kemudian nanti di tawaf ini Hajar Aswad. Nanti antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, nanti di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah ini ada tempat yang tidak akan ditolak doa. Saya jamin ini Rasul kita tidak pernah bohong. Allah tidak akan mungkin bohong. Rasul kita tidak akan mungkin bohong. Bahwasanya di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu ada tempat yang dimana tempat itu tidak akan ditolak doa. Namanya multazam. Multazam. Anda berdoa di sana, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sudah saya uji sendiri. Itu sudah saya uji sendiri bahwasanya ketika doa-doa kita, keinginan kita yang sulit, lalu kita berdoa di multazam, yaitu di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, itu sudah saya uji sendiri dan sudah diuji oleh teman-teman saya yang lain, bahwasanya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasul kita ternyata benar dan Rasul kita tidak akan pernah bohong, bahwasanya di multazam adalah tempat yang tidak akan ditolak doa kita. Coba ya. Itu nanti berarti kita memulai tawaf kan di Hajar Aswad ya. Mau sebentar mau bersin. Baik, kita akan memulai tawaf nanti di Hajar Aswad ya. Nanti menuju Hajar Aswad sebelum pintu Ka'bah. Berarti kita akan ini dulu ya, isyarah dulu, karena kemungkinan isyarah gak mungkin kita sentuh langsung. Mengingat jamaah umroh ini sangat banyak sekali. Nanti kita isyarah
Bismillahi wallahu akbar, kecup, jalan-jalan agak cepat sedikit. Sebelum menuju pintu Ka'bah tetap di tengah. Di tengah itu multazam. Lalu kita panjatkan doa di sana. Panjatkan doa sambil berjalan saja, sambil berjalan. Sambil berjalan, nggak usah balik gini. Kalau balik ini nggak bisa, dibatal nanti tawafnya. Ininya nggak usah balik. Ini masih posisi gini aja, posisi sejajar yang ini. Lalu kita pas setiap sampai di multazam itu kita berdoa. Ya, berdoa apa saja keinginan Anda. Apa saja di sana diijabah doa. Saya yakin tidak akan mungkin ditolak. Karena Rasul saya tidak akan mungkin, dan Rasul Anda juga tidak mungkin bohong. Di sana pasti dijabah doa. Ya. Nah, langsung berdoa. Nah, kemudian lewati lagi nanti ke sana. Ya. Sudah, nanti kita terus. Nah, nanti ada lagi tempat yang diijabah doa itu bukan multazam saja, ada lagi nanti ketika di putaran itu sudah sampai rukun yamani. Ini ada ulama yang berpendapat rukun yamani juga termasuk tempat diijabahnya doa. Ya, rukun yamani ini. Jadi ketika sudah sampai rukun yamani, kemudian kita acungkan tangan, Bismillahi wallahu akbar. Cuman jangan dikecup. Kalau di rukun yamani itu adalah rukun itu adalah sudut, ya, rukun itu. Jadi rukun itu sudut yang menuju ke arah Yaman. Itu disebut rukun yamani. Kalau rukun Hajar Aswad berarti sudut yang ada Hajar Aswad. Ada rukun Syami, sudut yang menuju ke negeri Syam. Ada rukun Iraqi, sudut yang menuju ke negara Irak. Seperti itu ya, itu rukun itu sudut. Nah, nanti di rukun yamani kita lambaikan tangan juga, Bismillahi wallahu akbar. Udah gak usah kecup kalau di rukun yamani. Nah, kalau di Hajar Aswad itu Bismillahi wallahu akbar, kemudian dikecup. Nah, seperti itu. Nah, beres kita sudah melaksanakan tawafnya, kemudian laksanakanlah sholat 2 rakaat di maqam Ibrahim, ya, di belakang maqam Ibrahim. Kalau tidak sanggup sholat di maqam Ibrahim, sholat di mana saja, yang penting di lingkungan sana, di lingkungan Ka'bah. Sholat 2 rakaat. Nah, sholatnya sholat sunnah ba'da tawaf, ya, sholat sunnah ba'da tawaf. Bacaannya rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, 2 rakaat. Sudah beres nih, melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian laksanakan sa'i dengan naik. Nanti sa'i ini berjalan naik ke Bukit Sofa. Kita akan naik ke Bukit Sofa, naik ke Bukit Sofa, kemudian menghadap kiblat dulu, menghadap Ka'bah. Nanti di menghadap Ka'bah sambil mengangkat kedua tangan dulu, mengangkat kedua tangan dan mengucapkan inna sofa wal marwata min sya'airillah abda'u bima bada'allahu bi, ya, abda'u bima bada'allahu bi. Kemudian bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali, Allahu akbar. Kemudian mengangkat tangan dan mengucapkan doa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hajamal ahzaba wahdah, ya. Kemudian berdoa sekeinginan Anda. Itu sebelum melakukan sa'i, ya. Sebelum Anda melakukan sa'i, itu Anda naik dulu kan ke Bukit Sofa. Anda naik dulu ke Bukit Sofa, hadap dulu ke kiblat, kemudian membaca inna sofa wal marwata min syairillah. Kemudian angkat tangannya dan ucapkan takbir. Kemudian ucapkan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
dan ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yang tadi. Kemudian sesudah beres bacaan yang tadi, angkat tangan berdoa, kemudian berdoa apa saja keinginan Anda. Nah, doa itu insya Allah doa yang cepat diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala selain kita berdoa tadi di multazam ya. Kemudian udah beres berdoa, lanjutlah kita melaksanakan amalan. Amalan yang tadi diulangi setiap putaran di sisi Bukit Sofa dan Marwah disertai dengan doa tadi. Di setiap kita sampai di Bukit Sofa Marwah, nah amalan yang tadi itu diulangi disertai doa. Ulangannya tadi disertai doa. Kemudian laksanakanlah sa'i 7 kali. Sa'i ini 7 kali dihitung 1 di Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Jadi mulai di Bukit Sofa, diakhiri di Bukit Marwah ya. Di Sofa Marwah 1, dari Marwah ke Sofa 2. Jadi 1 2 3 4 5 6 7. Berarti diakhiri di Bukit Marwah. Nanti kalau biasa saya itu pertama kita berjalan santai, nanti kalau udah ada lampu-lampu itu di tengah-tengah barulah jalan kita dipercepat. Jalan kita dipercepat ya, dipercepat. Nah, setiap sampai di Bukit Sofa dan Marwah lakukanlah berdoa ya. Karena doanya itu tepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesudah sa'i kemudian mencukur seluruh atau sebagian rambut kepala laki-laki. Boleh sebagian itu minimal 3 helai. Minimal 3 helai rambut laki-laki itu cukur boleh, atau lebih bagus seluruh rambut kepala juga dicukur. Nah, boleh. Dan untuk wanita itu memotong sebatas ujung jari saja. Sudah sah. Ujung jari sebatas ujung jari sedikit, ujung jari dipotong udah sah. Kalau untuk wanita gak usah panjang-panjang ya. Nah, kalau sudah dilaksanakan semua itu dinyatakan umroh Anda selesai. Umroh Anda dinyatakan selesai dan sah ya, dan sah. Nah, seperti itu. Baik, sepertinya dalam pengajian kali ini dicukupkan dulu sampai sekian dalam membahas tata cara umroh. Insya Allah besok kita akan bahas lagi masalah umroh ini lebih terperinci lagi ya, lebih terperinci kita bahas lagi untuk mengingat pengajian kali ini. Semoga dalam pengajian kali ini bisa benar-benar membawa kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semua. Wa in tajid aiban fasudal khalala jalalladzi la aiba fihi wa ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.